Kembali lagi belajar bersama saya. Dan jika bermanfaat, jangan lupa klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertidaksamaan nilai mutlak yang part 2-nya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang mana hanya satu ruas saja yang memuat nilai mutlaknya. Untuk video kali ini kita akan membahas bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua ruasnya sama-sama memiliki tanda nilai mutlak. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Untuk soal yang pertama, nilai mutlak dari 1 dikurang 2x lebih dari sama dengan nilai mutlak dari x dikurang 2. Untuk soal yang kedua, nilai mutlak dari 2x dikurang 3 kurang dari nilai mutlak dari x ditambah 4. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Silakan perhatikan penjelasan berikut. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, di sini kita punya nilai mutlak dari 1 dikurang 2x lebih dari sama dengan nilai mutlak dari x dikurang 2. Nah, kalau kita lihat bentuk berikut, antara ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama memiliki nilai mutlak kan? Kita lihat, maka di sini dia memenuhi bentuk yang ini, yang mana nilai mutlak dari suatu fungsi f(x) lebih dari sama dengan nilai mutlak dari suatu fungsi gx. Nah, kalau misalkan kedua ruasnya itu sama-sama memiliki nilai mutlak, maka penyelesaiannya itu adalah kedua fungsi tersebut yang pertama kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan kedua fungsi tersebut kita kurangkan. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita misalkan ini adalah sebagai fungsi f(x) dan ini adalah sebagai fungsi gx. Maka penyelesaiannya itu adalah pertama fungsi tersebut, kedua fungsi tersebut kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan pengurangan dari dua fungsi tersebut. Oke, kita buat. Maka 1 dikurang 2x ditambah, yang pertama dulu ya, ditambah dengan x dikurang 2. Ini bentuk yang penjumlahan kedua fungsi. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan pengurangan dari dua fungsi. Itu adalah 1 dikurang 2x, kemudian dikurang dengan x dikurang 2. Gitu. Kemudian sama, lebih dari sama dengan 0. Nah, lanjut. Sebenarnya di sini penyelesaiannya itu bisa juga dengan kedua ruas itu kita kuadratkan, tapi ujung-ujungnya itu akan membentuk bentuk seperti ini ya. Jadi kita langsung saja ingat penyelesaiannya. Kedua fungsi tersebut kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan pengurangan dari dua fungsi tersebut. Selanjutnya 1 dikurang 2x ditambah x dikurang 2. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada yang sejenis. 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 itu adalah negatif 1, kemudian negatif 2x ditambah x. Negatif 2x ditambah x itu adalah negatif x kan? Kemudian kita kalikan. Nah, untuk bentuk yang pengurangan, nah di sini saya jabarkan dulu biar kalian lebih paham. Di sini 1 dikurang 2x kita tulis 1 dikurang 2x, kemudian negatif dikali x itu adalah negatif x, kemudian negatif dikali negatif 2 itu adalah positif 2, lebih dari sama dengan 0.
Selanjutnya di sini negatif 1 dikurang X dikali dengan, nah untuk bentuk berikut kita perhatikan, kita lihat mana yang sejenis. 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 itu adalah 3, negatif 2X dikurang X itu adalah negatif 3X, lebih dari sama dengan 0. Kemudian, nah sekarang perhatikan. Nah, kalau misal di sini sudah merupakan faktor dari bentuk ini ya. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Kita cari pembuat nol, maka negatif 1 dikurang X itu sama dengan 0, atau 3 dikurang 3X itu sama dengan 0. Maka pembuat nolnya itu adalah di sini negatif X sama dengan di sininya 1. Maka di sini X-nya itu jadinya adalah negatif 1. Kemudian untuk bentuk yang ini, negatif 3X sama dengan 3, jadi negatif 3, kemudian X-nya itu jadinya negatif 3X, saya buat negatif 3X dibagi negatif 3X itu adalah X sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah dapat pembuat nolnya, yaitu X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Selanjutnya kita buatkan pada garis bilangan. Titik pembuat nolnya tadi itu adalah negatif 1 dan 1. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara menguji titik. Nah, di sini kita ambil dulu bentuk yang tengah. Nah, antara negatif 1 dan 1 di sini kan ada 0. Misal titik ujinya kita ambil 0. Kita substitusikan 0 tersebut, kita substitusikan ke bentuk pertidaksamaan yang terakhir, bentuk ini ya, biar lebih gampang. Jadinya 0. Negatif 1 dikurang 0 kan negatif, berarti ini adalah hasilnya negatif. Kemudian 3 dikurang 3 dikali 0, berarti 3 dikurang 0 kan, jadi 3 dikurang 0 itu adalah positif. Maka negatif dikali positif, negatif dikali positif itu adalah negatif. Maka di sini adalah daerah negatif. Nah, kalau di sini negatif berarti di sininya positif. Sekarang tinggal kita lihat di mana daerah penyelesaiannya. Karena di sini tanda pertidaksamannya itu adalah lebih dari 0, maka yang memenuhi lebih dari 0 itu adalah wilayah yang positif. Jadi di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan yang ditanya itu adalah kurang dari 0, ingat bilangan yang kurang dari 0 itu berarti terletak di wilayah yang negatif ya, maka di sini. Nah, karena di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari sama dengan, maka di sini wilayahnya ada di kiri sama kanan yang ini ya, yang daerah positif ini. Oh ya, lupa. Nah, di sini karena di sini ada tanda sama dengan, maka titik membuat 0 ini harus kita bulatkan penuh. Itu artinya di sini dia termasuk penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah, kita lihat X kalau ke kiri berarti kurang dari sama dengan negatif 1. Nah, kalau bentuknya kiri sama kanan seperti ini dia atau ya, atau saya lanjutkan ke bawah, atau X-nya lebih dari sama dengan 1. Oke, nah semoga bisa dipahami untuk bentuk yang pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, kalau kita lihat bentuknya kurang lebih sama dengan bentuk yang pertama ya. Antara ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki nilai mutlak. Ingat tadi penyelesaiannya
pertama kedua fungsi tersebut kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan pengurangan dari kedua fungsi tersebut. Oke, kita langsung saja. Nah, misalkan di sini ini kita misalkan dengan fx dan ini kita misalkan dengan gx-nya. Maka dua x dikurang 3, kemudian yang pertama ditambah ya, ditambah dengan x ditambah dengan 4. Kalau dia bentuk penjumlahan dari dua fungsi nggak apa-apa, kita langsung tulis saja. Nah, kemudian dikalikan dengan pengurangan dua fungsi. 2x dikurang 3 kita kurangkan. Nah, kalau dia kurang harus diberi tanda kurung. Ingat, nah kalau tambah tadi boleh langsung ditulis kayak gini boleh. Tapi kalau dia kurang, untuk fungsi yang kedua ini harus diberi tanda kurung. Dikurang x ditambah 4. Tanda pertidak samanya itu adalah kurang dari, jadi di sininya 0. Oke, kita lanjut. Kita selesaikan bentuk ini. Ada yang sejenis ya, 2x ditambah x jadinya 3x, kemudian negatif 3 ditambah 4 itu adalah positif 1, jadi ditambah 1. Kemudian nah, untuk bentuk yang ini kita uraikan terlebih dulu ya, biar kalian lebih paham. Saya uraikan, jadi 2x dikurang 3, negatif dikali x, negatif x, negatif dikalikan 4, dia bentuknya kayak gini ya. Negatif dikali 4 itu adalah negatif 4, kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita buat 3x ditambah 1, kemudian ini 3x ditambah 1 dikalikan dengan, kita lihat ada yang sejenis ya, 2x dikurang x, maka sisanya itu adalah x. Negatif 3 dikurang 4 itu adalah negatif 7, kurang dari 0. Nah, sekarang ini adalah faktor dari bentuk tersebut ya. Nah, kemudian kalau sudah bentuknya sudah faktor seperti ini, maka selanjutnya kita cari titik pembuat nolnya. Kita cari titik pembuat nol. Maka di sini untuk yang pertama kita buat 3x ditambah 1 sama dengan 0, atau x dikurang 7 sama dengan 0. Maka di sini 3x, titik pembuat nolnya itu adalah 3x ditambah 1 sama dengan 0, atau x dikurang 7 sama dengan 0. Kita ambil dari ini ya, ke sini, ini ke sini. Kemudian 3x sama dengan di sininya adalah negatif 1. Maka x-nya itu sama dengan negatif 1/3. Oke, selanjutnya x-nya sama dengan 7, maka titik pembuat nolnya itu adalah negatif 1/3 dan 7. Nah, kalau kita sudah dapat titik pembuat nolnya, selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, titik yang pertama negatif 1/3, kemudian di sini ada 7. Saya dulu, ini adalah titik pembuat nol. Nah, kemudian kita masukkan ke garis bilangan, maka jadinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara uji titik ya. Nah, di sini kita pilih wilayah yang tengah.
antara negatif 1/3 dan 7 itu kan masih banyak sekali bilangan di sini kan. Nah, tapi di sini saya sarankan karena di sini ada 0, kita pilih 0 biar lebih cepat dan mudah. Nah, misalkan di sini kita ambil 0. Kemudian kita substitusikan 0 tersebut ke bentuk pertidaksamaan yang terakhir tadi, bentuk ini ya. Jadi kita substitusikan 3 dikali 0 itu kan 0, jadi 0 ditambah 1 itu kan 1. Di sini jadinya positif. Jadi di sini positif, kemudian 0 dikurang 7. Itu hasilnya itu adalah negatif 7 kan, maka ini adalah negatif. Positif dikalikan negatif, maka di sini itu adalah wilayah negatif. Maka kalau di sini negatif, jadinya di sini positif. Kemudian untuk melihat di mana letak daerah penyelesaian, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaan itu kurang dari, maka yang dipilih itu adalah wilayah negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari 0, maka yang kita pilih itu adalah wilayah yang positif. Ingat, karena di sini kurang dari, maka wilayah penyelesaiannya itu adalah wilayah yang negatif. Jadi ini merupakan daerah penyelesaian ya. Kita langsung saja. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah, kalau dia di tengah, kita tulis dulu X-nya di tengah. Kemudian ini kan X lebih dari, ingat ini ke kanan berarti dia lebih dari berapa? Lebih dari negatif 1/3. Kemudian ini kurang dari 7. Dan jangan lupa, karena di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari dan tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya itu adalah putih. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari negatif 1/3 dan X kurang dari 7. Oke, semoga bisa dipahami untuk bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua ruasnya sama-sama memiliki nilai mutlak.